Bayangkan Anda terombang-ambing di luar angkasa. Tak ada gravitasi, tak ada suara, dan hanya ada kehampaan sejauh mata memandang. Setiap nafas terasa berharga, setiap detik bisa menjadi yang terakhir. Inilah mimpi buruk yang menjadi kenyataan bagi Dr. Ryan Stone dalam film Gravity. Film ini mengisahkan tentang Dr. Ryan Stone, seorang insinyur medis yang melakukan misi luar angkasa pertamanya, bersama astronot veteran Matt Kowalski. Di kegelapan luar angkasa yang sunyi, pesawat ulang-alik Explorer melayang dengan anggun. Para astronot sibuk menjalankan tugas mereka, memperbaiki teleskop Hubble. Tanpa menyadari bahaya yang datang mendekat dengan kecepatan luar biasa. Apa yang seharusnya menjadi misi rutin berubah menjadi bencana ketika puing-puing satelit menghantam pesawat ulang-alik mereka. Dr. Ryan Stone terpental, tubuhnya berputar tanpa kendali, dikelilingi oleh serpihan logam dan kaca yang melesat seperti peluru. Napasnya memburu, detak jantungnya makin cepat, oksigennya menipis. Matt, aku kehilangan kendali. Di tengah kekacauan itu, suara Matt Kowalski terdengar di radio. Tetap tenang, tetap fokus. Tapi, bagaimana bisa tenang ketika dunia seakan berputar di luar kendali? Bumi tampak jauh, begitu jauh, tidak ada pegangan, tidak ada gravitasi, hanya keheningan dan kegelapan. Ryan mencoba mengatur napas, tapi tubuhnya masih berputar liar. Langit dan bumi terus berputar dalam penglihatannya. Lalu, dari sudut matanya, dia melihat sesuatu, cahaya. Sebuah sosok dengan lampu helm bersinar mendekat dengan cepat. Suara desingan pendorong semakin keras. Tiba-tiba, bruk. Sebuah tarikan kuat menghentikan gerakannya. Sebuah tangan menggenggam tali pengamannya. Itu Matt. Kaca. Ryan terengah-engah. Jantungnya masih berpacu. Tapi kini dia memiliki pegangan.
dia tidak lagi sendirian. Aku hampir saja. Tidak hari ini. Ryan, sekarang kita pulang. Dengan satu dorongan terakhir, Matt menstabilkan mereka mengarah ke stasiun luar angkasa internasional. Tapi perjalanan belum selesai. Di belakang mereka gelombang puing lain mulai mendekat membawa bahaya yang lebih besar. Dalam heningnya kehampaan, dua sosok melayang perlahan di antara serpihan logam yang berserakan. Matt Kowalski memimpin dengan jet pendorongnya yang tersisa sedikit, sementara Dr. Ryan Stone berpegangan erat pada tali pengamannya. Di kejauhan, pesawat ulang-alik Explorer mulai terlihat, atau setidaknya yang tersisa darinya. Ryan menahan napas. Jantungnya berdegup lebih cepat saat mereka semakin dekat. Oh Tuhan, gumam Ryan dengan suara bergetar. Matt tetap tenang, tapi ekspresinya berubah serius. Baiklah, kita periksa situasinya. Explorer, bukan lagi pesawat luar angkasa yang tadi pagi mereka tinggalkan dalam keadaan utuh. Kini, ia hanyalah puing-puing terapung, terbakar, dan hancur berantakan di kehampaan. Dengan sisa bahan bakar pada pendorongnya, Kowalski membawa mereka ke ISS. Tapi perjalanan itu tidak mudah. Setiap detik adalah pertarungan melawan waktu. Oksigen di baju Stone semakin menipis. Napasnya mulai pendek, pandangannya kabur. Saat mereka akhirnya mendekati ISS, harapan kembali muncul. Namun, nasib berkata lain. Salah satu tali pengaman mereka tersangkut, dan ISS juga mengalami kerusakan akibat puing-puing yang terus melintas. Kowalski menyadari bahwa mereka berdua tidak bisa selamat jika tetap terikat. Dia membuat keputusan yang berat. Ryan, dengarkan aku, katanya dengan nada serius. Kau harus hidup, aku akan melepas tali ini. Tidak, jangan lakukan itu, seru Stone, matanya penuh ketakutan. Namun, Kowalski tahu bahwa hanya ada satu cara untuk menyelamatkan Stone. Dengan satu gerakan cepat, dia melepas tali pengamannya sendiri. Tubuhnya mulai melayang menjauh ke dalam kegelapan. Kau bisa melakukannya, Ryan. Tetaplah bertahan. Itulah kata-kata terakhirnya sebelum radio mereka terputus. Stone kini sendirian. Tertekan oleh kehilangan dan hampir putus asa, dia berhasil masuk ke ISS dan mencoba mencari cara untuk kembali ke bumi. Namun, sistem pendaratan tidak berfungsi, dan satu-satunya opsi adalah menggunakan kapsul penyelamat Tiongkok, Tiangong. Dengan keberanian yang tersisa, dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dia coba sebelumnya. Menerbangkan kapsul itu sendirian.
Saat Ryan masih berusaha menstabilkan pikirannya, alarm peringatan berbunyi nyaring di sekelilingnya. Ia menoleh ke arah sumber suara. Salah satu panel listrik di ujung modul mulai mengeluarkan asap tebal. Percikan api menyala di antara kabel-kabel yang meleleh, menjalar dengan cepat di sepanjang dinding modul. Ryan segera meluncur dalam gravitasi nol menuju peralatan pemadam kebakaran. Tangannya gemetar saat ia meraih alat itu dan mengarahkannya ke api yang terus membesar. Tetapi kondisi semakin buruk. Oksigen yang bocor di dalam ISS justru membuat api semakin cepat menyebar. Seluruh modul kini dipenuhi asap, membuat napasnya semakin berat. Ia harus segera keluar dari sini sebelum semuanya terlambat. Dengan cepat ia meraih pegangan dan mendorong dirinya menuju modul Soyuz. Matanya mulai perih karena asap yang semakin tebal. Ia tahu, jika tidak segera meninggalkan ISS, ia akan terjebak dalam kobaran api yang tak tertahankan. Ryan tahu, ini adalah satu-satunya kesempatan untuk selamat. Ryan menarik napas dalam-dalam, bersiap untuk melepaskan diri dari ISS. Ia menekan tombol pelepasan, tetapi sesuatu yang aneh terjadi. Bukannya bergerak menjauh, kapsul Soyuz justru tetap tertahan. Apa yang terjadi? Ayolah. Ia menekan tombol pelepasan lagi, tetapi layar komputer menampilkan peringatan. Koneksi struktural terganggu. Kapsulnya masih tersangkut. Ryan memutar tubuhnya untuk melihat keluar jendela. Ia melihatnya, tali parasut Soyuz yang seharusnya tertutup dengan aman malah tersangkut di rangkaian panel surya ISS yang rusak. Itu satu-satunya hal yang menghalanginya untuk bebas. Dengan hati-hati, ia mengenakan helm dan membuka pintu keluar. Saat ia melayang keluar dari kapsul, kehampaan luar angkasa kembali menyambutnya. Tangannya meraba-raba sepanjang bodi Soyuz, mencari titik di mana parasut tersangkut. Setelah beberapa detik yang terasa seperti seumur hidup, ia menemukannya. Parasut melilit erat di sekitar struktur ISS yang terbakar. Ryan harus melepaskannya jika ingin selamat. Akhirnya dengan satu tarikan terakhir parasut terlepas. Kapsul Soyuz kini bebas, namun gravitasi mikro membuat tubuhnya melayang menjauh dari pesawat. Dengan cepat, ia meraih pegangan terakhir di Soyuz dan menarik dirinya kembali. Dengan tangan gemetar, ia masuk ke dalam kapsul dan segera menutup pintu. Di dalam kapsul Soyuz yang rusak, Dr. Stone mengatur napasnya. Tangannya gemetar saat ia mengaktifkan kontrol manual. Di luar jendela, stasiun Tiangong tampak di kejauhan menggantung di kehampaan seperti penyelamat terakhir. Dr. Ryan Stone menatap panel kendali di hadapannya. Lampu-lampu indikator berkedip merah, peringatan yang dingin dan tanpa belas kasihan. Bahan bakar habis. Matanya membelalak, tangannya gemetar di atas tuas kendali. Tak ada lagi yang bisa dilakukan, tak ada jalan kembali ke bumi. Tak ada suara lain di luar sana, hanya kehampaan yang pekat dan dirinya yang sendirian. Dia menarik napas dalam, tetapi udara terasa semakin tipis, atau mungkin itu hanya ketakutannya yang semakin mencengkeram. Dia melihat keluar jendela kecil, hamparan luas kegelapan, bintang-bintang jauh, dan bumi yang tampak begitu dekat, namun mustahil dijangkau. Air mata menggenang di matanya, melayang perlahan dalam gravitasi nol. Dia tersenyum pahit. Inikah akhirnya? Apakah dia hanya akan hanyut di sini? Tangannya gemetar saat memutar knob komunikasi. Tak ada jawaban. Dia mencoba berbicara, tetapi suaranya pecah di tengah keputusasaan. Dia menutup mata. Kesunyian yang melingkupinya terasa menyesakan.
seolah ruang angkasa itu sendiri berbisik pelan, membujuknya untuk menyerah. Jari-jarinya melemah di atas tombol komunikasi, dan dalam keheningan itu, dia memikirkan kembali semua yang telah terjadi, misi yang berantakan, kematian rekan-rekannya, dan kehilangan yang terus menghantuinya. Dia menundukkan kepala, membiarkan air matanya mengambang dalam gravitasi nol. Tiba-tiba, suara statis terdengar di radio. Samar, nyaris tak bisa dipahami. Dia mengernyit, mencoba menangkap suara itu. Apakah ini hanya imajinasinya? Lalu suara asing terdengar, bukan bahasa Inggris, bukan suara yang familiar tapi nyata. Seorang pria, mungkin seseorang di bumi, berbicara dalam bahasa yang tak ia mengerti. Sejenak, ada sesuatu yang hangat dalam kebingungan itu. Suara manusia lain, bukti bahwa dia masih terhubung dengan dunia walau hanya sekilas. Dr. Stone menutup matanya, membiarkan suara itu mengalir di telinganya. Dalam keterasingannya, suara itu terasa seperti harapan kecil yang tersisa. Dia menguatkan hatinya. Jika ini benar-benar akhirnya, maka dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia harus mencoba. Sekalipun bahan bakar habis, mungkin masih ada cara. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, dia mengusap air matanya dan menatap kembali panel kendali. Ada satu harapan terakhir, stasiun luar angkasa Tiongkok Tiangong yang mengorbit tak jauh dari posisinya. Jika dia bisa mencapai sana, tak ada waktu untuk ragu. Dengan tangan gemetar, Dr. Stone meraih kontrol manual dan menarik napas dalam. Dia tidak tahu apakah ini akan berhasil, tapi lebih baik mati mencoba daripada hanya menunggu dalam kehampaan. Dia bersiap. Dr. Ryan Stone merapatkan genggaman tangannya di sekitar alat pemadam kebakaran. Jantungnya berdetak kencang, hampir mengalahkan suara alarm yang masih berkedip-redup di dalam kapsul Soyuz. Tidak ada lagi sistem yang bisa diandalkan. Tidak ada kendali, tidak ada kepastian. Hanya ada dirinya dan tarikan gravitasi yang perlahan membawanya semakin jauh dari satu-satunya harapan yang tersisa. Dia menatap Tiangong. Stasiun itu tampak begitu dekat namun terasa sejauh bumi. Jika dia meleset maka itu akhir dari segalanya. Tidak ada kesempatan kedua, tidak ada jalan kembali. Dia mengencangkan sabuk pengaman, menarik napas dalam, lalu membuka palka kapsul Soyuz. Seketika, kehampaan luar angkasa menyergapnya. Udara terakhir dari kapsul terdorong keluar, tubuhnya hampir terseret oleh hisapan kekosongan. Jari-jarinya mencengkeram erat pegangan di dalam kapsul. Dia menoleh, menatap kosong ke dalam Soyuz yang kini tak lebih dari sebuah kuburan besi terapung. Begitu berada di dalam kapsul, dia menutup palka, mengamankan segel udara. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang terasa seperti selamanya, dia bisa mendengar sesuatu selain detak jantungnya. Suara mekanisme kapsul yang menyala, suara napasnya sendiri yang menggema di ruang kecil itu. Tangannya gemetar saat ia melepas helm dan meletakkannya di samping. Udara di dalam terasa berat, penuh dengan bau logam dan plastik. Tetapi itu adalah udara yang bisa ia hirup. Dia menatap panel kendali di depannya, semua dalam bahasa Mandarin. Seketika, kecemasan kembali menjalar. Dia mencoba mengingat semua informasi yang pernah ia pelajari tentang sistem kapsul ini. Beberapa tombol memiliki simbol yang mirip dengan kapsul Soyuz. Dia menarik napas dalam, lalu mulai menyusun langkah-langkahnya. Pertama, dia harus melepaskan kapsul dari Tiangong. Jika stasiun luar angkasa itu mulai masuk atmosfer lebih dulu, dia akan terbakar bersamanya. Jarinya bergerak menekan tombol pelepasan. Sebuah dentuman terdengar, dan tubuhnya sedikit terdorong ke belakang. Dia melihat ke jendela kecil. Tiangong mulai menjauh, perlahan ditelan atmosfer. Kapsul terus meluncur menembus langit, dikelilingi kobaran api, jatuh semakin cepat menuju samudera luas di bawahnya. Jarinya bergerak menekan tombol pelepasan. Sebuah dentuman terdengar dan tubuhnya sedikit terdorong ke belakang. Dia melihat ke jendela kecil. Tiangong mulai menjauh, perlahan ditelan atmosfer.
Kapsul terus meluncur menembus langit dikelilingi kobaran api, jatuh semakin cepat menuju samudra luas di bawahnya. Lalu dentuman keras terdengar. Tarikan gravitasi tiba-tiba mereda, api di luar perlahan menghilang. Dia telah melewati lapisan atmosfer paling berbahaya. Kapsul mulai turun ke atmosfer bumi. Panas luar biasa membakar bagian luarnya, menyebabkan getaran hebat di dalam. Dr. Stone menutup mata, bersiap menghadapi nasibnya. Tapi akhirnya kapsul melambat dan jatuh ke dalam air. Ia membuka sabuk pengamannya dan berenang keluar, menghirup udara segar untuk pertama kalinya setelah berjam-jam di luar angkasa. Dengan penuh rasa syukur, ia meraih pasir pantai dan berbaring sejenak, menatap langit biru yang begitu luas. Dr. Yan tersenyum. Ia telah kembali.